Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa STIM IKMI Cirebon dari berbagai jurusan berupa prodi teknik informatika, prodi komputer akuntansi, dan prodi manajemen informatika. Saya akan melanjutkan materi kuliah pengenalan kebudayaan Cirebon. Minggu yang lalu kami sudah memberikan pertemuan pertama, kedua, ketiga tentang sejarah berdirinya Cirebon, kemudian bentuk-bentuk kebudayaan Cirebon, kemudian juga saya sudah memberikan berbagai jenis kesenian yang ada di kota Cirebon, serta prospek kebudayaan di masa depan. Nah, sekarang materi berikutnya saya akan berikan tentang potensi pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di kota Cirebon. Jadi memang cagar budaya juga bagian daripada kebudayaan Cirebon. Ya. Apa itu cagar budaya? Ya. Cagar budaya itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Jadi berupa benda, yaitu cagar budaya, dan bangunan cagar budaya serta struktur cagar budaya. Kemudian juga ada situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya, ya, baik di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmuwan, pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Itu cagar budaya, ya. Kemudian di dalam cagar budaya itu ada jenisnya, ya. Ya. Ada cagar budaya bersifat objek, ada cagar budaya bersifat ruang. Kalau cagar budaya bersifat objek itu ada 3: benda, bangunan, dan struktur. Tetapi kalau cagar budaya berbentuk ruang itu hanya 2: situs dan kawasan. Ya. Apa yang disebut dengan kriteria cagar budaya? Semua orang akan mengenal bangunan-bangunan yang lama, ya, tapi belum tentu itu cagar budaya. Ya. Ya. Kriteria cagar budaya itu pertama adalah berusianya sudah 50 tahun lebih. Jadi ada benda cagar budaya, gedung juga yang hampir 100 tahun umurnya juga ada. Ya. Ini mewakili masa gaya paling singkat, ya, berusia 50 tahun itu paling sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, itu memiliki arti khusus bagi sejarah. Jadi ada sejarahnya ketika itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan memiliki ilmu pengetahuan. Jadi cagar budaya itu nanti kalau kita telusuri sejarahnya seperti apa, nilai pengetahuan itu ada. Ya. Yang kemudian ada unsur juga pendidikannya, atau ada unsur agamanya, atau ada unsur kebudayaannya. Ya. Kemudian yang paling terakhir adalah yang paling penting adalah memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Itu. Jadi kriteria budaya sebagai cagar budaya seperti itu. Apa saja benda cagar budaya itu? Ya. Benda cagar budaya itu ada
kelompoknya ya. Yang pertama adalah berupa benda alam atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biodata atau biota ya, yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia atau yang dapat juga dihubungkan dengan sejarah manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benda cagar budaya itu bersifat bergerak atau tidak bergerak ya. Dan yang terakhir adalah merupakan kesatuan atau kelompok. Jadi Anda lihat bahwa cagar budaya itu ada satu hamparan, ada berapa hektar, semuanya cagar budaya itu bisa satu kesatuan, satu kelompok, kawasan. Jadi kalau kawasan Candi Borobudur itu satu kawasan, itu bukan candinya saja yang dianggap cagar budaya, mungkin yang lainnya juga di kawasan itu dianggap cagar budaya itu ya. Kemudian apa itu bangunan cagar budaya ya? Bangunan cagar budaya itu adalah susunan binaan yang terbuat dari benda ya, atau alam yang benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding atau tidak berdinding tetapi beratap ya. Jadi berdinding atau tidak berdinding tetapi beratap, ada atapnya ya. Kemudian berunsur tunggal atau banyak, bisa satuan, bisa banyak ya, satu kesatuan. Kemudian bangunan cagar budaya itu adalah berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Banyak di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu cagar budaya itu satu hamparan menyatu dengan alam ya. Ada candi tuh di daerah Jawa Tengah itu kan, Purbalingga atau di mana tuh ya, itu ada candi di hamparan 1, hamparan 2 sampai ke Bukit Tinggi yang ada candi Sanga atau candi berapa, itu satu hamparan, itu satu kesatuan ya. Kemudian cagar budaya juga adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam tetapi untuk memenuhi kebutuhan ruang, yang kegiatan yang menyatu dengan alam ya. Yaitu seperti saya katakan tadi, ada unsur tunggal dan ada unsur banyak atau satuan. Kemudian situs cagar budaya itu di kota Cirebon itu sebetulnya banyak ya. Karena memang cagar budaya itu biasanya lokasinya mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya. Jadi kalau keraton Kesepuhan, keraton Kanoman, keraton Kecirebonan itu ada struktur cagar budayanya itu kan ya, dari mulai pintu depan, kemudian ruangan-ruangan, tempat pusaka, gedung pusaka, kemudian tempat-tempat Siti Inggil dan sebagainya sampai ke belakang, itu juga merupakan bangunan cagar budaya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian cagar budaya itu juga harus menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Jadi ketika kita masuk ke cagar budaya itu bunyi, itu cagar budaya itu bunyi, oh dulu tuh ada ini, oh dulu tuh ada ini, oh pada tahun sekian tuh ada kejadian seperti ini. Jadi bunyi. Makanya di sana perlu ada pemaparan ya. Kemudian ada kawasan cagar budaya mengandung beberapa unsur. Kawasan cagar budaya kalau nggak salah ada 5 itu. Pertama, mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan ya. Kemudian yang kedua berupa lanskap atau budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun. Tadi seperti saya katakan bahwa syarat
eh, benda itu dinyatakan cagar budaya, salah satunya adalah minimal umur 50 tahun. Tapi bukan umur saja, ada kriteria-kriteria yang lain itu. Kemudian yang ketiga, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi, jadi fungsi ruangnya. Jadi pada masa lalu berusia paling sedikit ya 50 tahun. Kemudian yang keempat, cagar budaya harus juga memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang bersikap berskala luas. Jadi kita harus bisa melihat. Yang ketiga, memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung kegiatan manusia atau endapon fosil. Itu. Jadi 5 kawasan cagar budaya itu yang perlu diketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tadi. Kemudian di Kota Cirebon itu ada pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Cirebon. Jadi di Kota Cirebon itu ada 73 cagar budaya yang semuanya juga dilestarikan dan semua juga dibiayai oleh pemerintah dan semuanya juga adalah pengawasan pemerintah. Ya. Jadi bagaimana pengembangannya, bagaimana pemanfaatannya? Ya. Yang pertama adalah pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya itu merupakan bagian dari upaya pelestarian cagar budaya. Bayangkan dulu, kalau keraton kesepuhan, semua keraton itu tidak dipelihara, tidak diberdayakan, ya dibiarkan begitu saja, ya sudah musnah dari dulu. Ya, mungkin bangunannya sudah tidak beraturan lagi. Tapi sekarang karena memang ada pengembangan, ada pemanfaatan, ada pelestarian, maka kita lihat sendiri bahwa bangunan 4 keraton di Kota Cirebon itu masih berdiri sempurna itu. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pemanfaatan perlu dilakukan dalam pelestarian cagar budaya. Kenapa? Untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi, ya, serta pendaya gunaan cagar budaya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Cirebon itu akan ditetapkan sebagai kota budaya dan pariwisata, itu memiliki keuntungan besar. Kenapa? Ada religinya, ada sejarahnya. Tidak semua daerah, kota, kabupaten itu memiliki keraton. Untung Cirebon memiliki 4 keraton, 3 keraton dan 1 keprabonan, 1 peguron. Jadi inilah menjadi nilai tambah buat kehidupan masyarakat, buat penghasilan kehidupan masyarakat sekitar sebesar-besarnya. Ya, dengan adanya keraton itu kan orang datang wisata, tiket masuk berapa, jadi orang yang jualan di situ juga bisa laku, jadi nilai ekonomi juga bisa bermanfaat. Ya. Kemudian mengapa itu cagar budaya dilestarikan? Kenapa sih kok cagar budaya harus dilestarikan? Ya. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 11 ya, itu sudah jelas bahwa cagar budaya itu harus dilestarikan. Karena cagar budaya itu merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmuwan, pengetahuan, kebudayaan, dan seluruh kehidupan masyarakat. Jadi itu pentingnya cagar budaya itu dilestarikan. Kemudian cagar budaya dilestarikan itu karena apa? Karena cagar budaya itu memiliki sifat. Yang pertama, memiliki sifat rapuh. Kalau cagar budaya itu berupa kayu, bangunan, ya pasti ada rapuhnya, ada rusaknya, ada lapuknya.
makanya harus dipelihara. Yang kedua, tidak terperbaharui ya. Jadi tidak setiap yang rusak diperbarui. Jadi cagar budaya kan tidak boleh dibongkar, dirusak ya, kecuali ya seizin pemerintah ya. Mengganti saja kan itu harus sesuai dengan warna ya, sesuai dengan bahan ya, itu sesuai dengan struktur ya. Kemudian cagar budaya juga perlu dilestarikan karena apa? Karena terbatas. Di kota Cirebon ada 73 cagar budaya, mungkin di Majalengka belum tentu ada 73. Di Kabupaten Cirebon juga lebih sedikit, di Kuningan juga mungkin lebih sedikit. Jadi terbatas. Makanya penggalian cagar budaya itu sampai sekarang ini tetap dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian di dalam pelestarian cagar budaya itu adalah pertama ada kendala. Ya, kendala. Apa itu kendalanya? Pekerjaannya spesifik. Ya. Prinsip kaidahnya dan prosedurnya memang agak susah. Ya. Karena untuk yang untuk menetapkan bahwa itu cagar budaya atau tidak, itu harus memiliki tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya juga harus dari berbagai disiplin ilmu, dari budayawan, dari arsitek, ya, dari sejarah, ya, kemudian dari ahli hukum, ya, kemudian dari yang mengerti tentang karakter tentang benda itu, apakah benda ini benda lama atau tidak, itu juga orang-orang harus ahli. Makanya ada yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Kebetulan di Cirebon ini baru akan terbentuk. Kalau di Bandung sudah terbentuk. Makanya kalau sekarang ada penemuan cagar budaya di kota Cirebon, betul cagar budaya atau tidak, penentunya sekarang dari tim ahli cagar budaya Bandung, karena Cirebon memang belum terbentuk. Ya. Kemudian cagar budaya juga bukan pekerjaan individual, tapi harus teamwork. Ya, tidak bisa ketika ada orang menemukan cagar budaya atau patut diduga cagar budaya, kemudian ditentukan oleh seseorang ini cagar budaya. Tidak seperti itu. Ada teamwork yang menentukan bahwa ini adalah cagar budaya atau ini patut cagar budaya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah regulasi. Ya. Ada undang-undangnya, ada PP-nya, ada keputusan menterinya, ada perdanya dan sebagainya. Ya. Jadi itulah sementara bahwa cagar budaya di kota Cirebon itu memang sangat perlu dan sangat diperlukan. Ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui sejarah cagar budaya itu. Ya. Itu saja dari saya dulu, nanti kita dilanjut video berikutnya dengan materi yang berbeda. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.